Halo? Yaudah Neng, saya anterin. Masuk aja. Abang baik. Buktinya abang mau nganterin saya pulang. Kasian Bapak. Cukup, Pak. Dari Cawang, bukan? Kok Bapak tahu? Musik. Mau ngomong apa ini? Ngomong apa ini bertabur bintang? Iya. Ada Rio Dewanto, ada Tika Siolan, wah. Tapi maksudnya kelihatan banget. Enggak, bukan masalah apa-apa. Film pendek macam apa ini? Cuma kelihatan banget, Pak. Maksudnya kayak film pendek dengan quality yang tayang di YouTube tuh. Kualitinya mentok di situ karena itu Iya. 2016 kayak gitu loh. Ya bukan masalah apa-apa. Ini film macam apa? Ini produksi aktor-aktornya juga yang bukan main-main gitu loh. Kita bikin film pendek, ya nanti kita nggak bisa ngasih banyak ya. Lah, mau bilang nggak bisa ngasih banyak ke Rio Dewanto, Atika Siolan. Alah, pasti tawarin kerjaan. Film pendek juga yang ini banyak banget Krunya, kreditnya. iya kreditnya. Lalu ditawarin kalau misalkan kita nawarin kerja ke Mbak Atika ini skripnya. Halah, apaan nih? Oh, ini yang bayarannya 16.000 itu ya, Mas? yang makan siangnya pakai nasi padang itu. Iya, kan? Aduh. Tapi aku gila suka, sih banget. aku suka gaya berceritanya, Pak. Dimana ini oke memang tajuknya horor karena si ceweknya itu Iya, tapi umbrella-nya itu hantu. Cuman pembawaannya itu lebih ke arah keluarga gitu loh. betul. Ini dibilang horor, oke, ini kejadian mistis ya. Iya, mistis. Ini kejadian mistis, tapi kita tuh bisa merasakan creepy-nya juga sebenarnya kita sempat merasakan loh ketika di mobil gitu ya, kondisinya di mobil dengan gelagat-gelagatnya gini. Wah, ini udah mulai creepy nih, udah mulai creepy. Tapi udah di stop sampai situ. Terus ketika nyampe hilang, bapaknya keluar dengan payung yang sama. Anjir sih. Elemennya banyak banget loh. Maksudnya dari keaktorannya mereka itu membawakannya sangat Enak aja udah. natural, ya sangat natural. Dimana ini yang aku sebut natural, Iya. literally natural. Iya. Jadi Bang Rio juga membawakan supir taksi ya. Jadi supir taksi. Rio Dewantonya. Terus ekspresi dia menghadapi istrinya, ekspresi dia ketika sudah menyadari, yang aku suka banget itu ekspresi menyadarinya. Iya. Dimana akhirnya dia cuman pulang sambil mikir, Udut. mikir. Tapi ekspresi dia itu bercerita di mana, wah iya juga nih ada penyesalannya, ada kisah yang baru. Jadi kayak dia tuh bukan lebih ke banyak menyesal takut anjing abis dapat setan nih, tumpahan setan nih, abis numpangin setan, tapi dia tuh gila dari keluarga saling kangen udah nggak ada. Iya, Itu dari maknanya ya. malah di situ. Padahal aku kira ini nih ya, wah bakal klise nih, minta dianterin ke kuburan. Itu kuburan gitu terus hilang gitu kan. Tapi plot twistnya anjir Wah, sih. ternyata plot twist loh. Asik banget ini film ini yang kayak gini nih yang kita pengen sebenarnya. Aku malah creepy-nya itu lihat bapaknya itu. Iya. Iya sih. Jalan malam-malam nggak hujan tapi buka payung Pakai merah. payung. Iya, karena setiap malam itu selama 5 tahun dia itu Iya, setiap malam ulang tahunnya malam setelah kematian. Malam kematiannya. Setelah kematiannya dia tuh Mbak Atika ini datang ke minta diantar pulang. Dia pulang dari Cawang ke Bintaro. Dan bapaknya tuh udah nyiapin 50.000 loh. Anjir. Cukup kan Bang gitu. Jadi kayak
Wah gila sih anjir Itu kalau udah fix cost berarti. Kalau cara orang berbisnis itu fix cost. Iya. 50.000 pasti keluar tiap tahun tuh. nggak, tapi ini benar-benar saya kondisi bapaknya berarti udah stress out banget Iya, ya. stress out. Ibunya udah nggak ada, istrinya udah nggak ada, anaknya meninggal pas mau perjalanan Dan pulang. meninggalnya itu tragis. Tragis diperkosa atau disergap itu ya. Disergap. Disergap. Nggak ada ini. Nggak ada kata-kata diapain atau diapanya enggak ya, cuman disergap dan mayatnya ditemukan di dekat pohon. Di dekat ruko, Ruko. toko-tokoan. Oh, toko yang tadi dia pas naik ya kan. Dan sebenarnya juga udah lumayan aneh sih pertamanya pas ketika Mbak Atika ini pakai payung, sedangkan di mobilnya itu nggak ada kayak hujan gitu ya. Nggak ada ya tadi ya? Nggak ada. Apa ada sih tadi, soalnya kacanya ditutup juga, ada nggak sih? Nggak ada ya? Soalnya dari awal pintunya udah kebuka. Oh gitu. Mau ngomong apa film bagus kayak gini ya? Iya. Tapi apa ya, hal-hal seperti ini kadang ada loh. Walaupun aku nggak percaya. Oh ya apa? Seperti itu. Itu pernah saya alamin Pak, kalau yang kayak Iya, gitu. aku juga sering dengar temen kayak gitu tuh nganterin pulang tapi habis itu hilang. Enggak, kalau itu aku yang ngalamin Pak. Iya. Iya, di Bandung nih. Waktu itu aku di Bandung ngalong, karena ya kebutuhan lah ya, ngalong. Jadi ada satu orderan di satu perumahan lah. Aku nggak akan nyebutin rumahnya, tapi perumahannya itu yang dipakai buat syuting Kang Bahar Preman Pensiun, almarhum Didi Petet. Ya itu. Ya perumahannya daerah perumahan situ. Aku masuk ke situ jemput customer nih. Nah setelah jemput customer, aku anterin, lumayan jauh waktu itu Pak, ke dekat Cimahi, dari Cimahi. Jadi hampir 1 jam lah perjalanan lah. Nah setelah udah sampai, ketika udah sampai itu udah nggak ada aja Pak orangnya di bangku. Nah ini kan aku kan coba mencari tahu, karena aku juga nggak percaya gitu ya. Apa jangan-jangan di perempatan dia tiba-tiba turun terus kabur kan? Nggak ada yang tahu kan, iya kan? Kayak anak pang ya. Iya bener kan? Bener. Lompat dari. Iya bener kan? Nah, di sepanjang jalan kita ngobrol normal Pak, ngobrol normal. Terus sadar-sadar udah hilang tuh ketika udah mau mulai dekat, aku udah nggak ngobrol lagi karena merhatiin maps kan. Aku udah sampai nggak ada orangnya. Nah ketika aku cari lagi, ternyata orang tuh udah di kalangan ini ya, di kalangan grup ojek online tuh ya, karena biasanya ada tuh salam aspal gitu kan di grup-grup gitu kan. Aku nanya, wah itu memang sering kejadian tuh yang nganter ke Cimahi kan. Namanya kita gitu itu sebut aja Cindy kan, si Cindy kan. Ya ini juga pernah, jadi ternyata bukan cuma saya sendiri Pak. Aku cari tahu ke teman-teman, ternyata itu udah banyak yang nganterin Cindy ke rumah itu. Dan kalau temenku juga sama. Dia kan ojek online tuh, tapi yang mobil. Iya. Ojek online mobil, habis itu dia waktu itu lagi ngetem di dekat diskotik. Dekat diskotik. Dia kan memang jam-jam 3 gitu kan. Iya. Bubaran diskotik tuh. Iya, biasanya di situ tipsnya gede tuh. Mangkal. Nah, Angelo. dia itu dapat orderan. Ini ceritanya dia ya. Ini Iya. ceritanya dia ya. Dapat orderan. Habis itu ada cewek tuh teler. Teler masuk. Habis itu diantar ke daerah Sumbang. Oke, ya Ke daerah pesisir Sumbang tuh, ya. atas tuh. Ciberem ke atas lagi. Nah, setelah nganter, itu dia benar-benar Mas minta tolong bawa sampai rumahnya Mas, kayak gitu. Masuk. Terus habis itu udah naruh tuh, katanya cuma sampai di ruang tamu, dia juga takut, gitu kan, takut dikira macam-macam ya, betul. takut apa gitu kan. Habis itu dia keluar, masuk mobil lagi kan pergi, habis itu dia itu kayak yang Rio melipir beli kopi sama mas-masnya itu bilang nganter ya Mas, iya Mas, habis nganter. Sampai dalam rumah apa sampai dalam kamar, cuma sampai ruang tamu Mas gitu kan. Saya juga takut dikira ngapa-ngapain gitu. Iya.
tenang aja mas, nggak akan ada yang mikir apa jangan macam-macam. Karena yang penghuni rumah itu tuh emang udah mati semua mas. Anjir. Tukang kopinya sambil bercanda sambil ngomong gitu. Oh yang bener mas, iya memang udah mati semua. Lalu terus bayarnya pakai apa dia? Nggak ada bayar. Nah, ada lagi nih kejadian 2 kali nih gue di Bandung tuh sampai 2 kali loh. Ini kan aku tuh bukan sebenarnya aku kayak gitu menghindari sebenarnya ya kejadian-kejadian seperti itu. Cuman aku lebih takut miskin daripada takut sama hantu gitu loh, Pak. Jadi udahlah ngalong aja kan gitu kan. Tetap ngalong aja. Ngalong itu berarti ngojek itu. Ngojek tapi malam-malam. Ya. Sengaja kita open beat malam-malam. Nah, udah aku nge-beat gitu ya. Ada di perumahan besar lah, masih di perumahan elit di Kota Bandung. Di situ ada security-nya. Pas aku masuk, tin kan ngelaksonin. Pas satpamnya, oi gitu kan. Aku masuk, ditungguin sampai 1 jam nggak ada Pak, udah ditelepon, dia apa nggak bisa Pak. Datangin sama security-nya. Mas, nunggu ya gitu. Iya Pak. Ya udah bawa sini. Wah, aku kira mau diamanin ya, disangka kayak kan lagi ngintai rumah mau dirampok gitu kan ya. Ternyata aku tuh pas masuk ke kantor satpam itu udah disiapin air putih sama kopi, udah diminum dulu Mas air putihnya, udah diminum kopinya, udah tenang aja. Kata security-nya. Kenapa tuh? Ternyata memang aku tuh orang ke-7 Hari itu. Enggak, di bulan itu. Orang ke-7 yang dikerjain sama si hantu ini. Jadi dia bikin orderan fiktif, di order di situ dan memang nggak akan keluar. Kejadiannya ada ternyata dimuat di koran. Aku kan nggak percaya nih. Wah dikerjain security nih. Aku masih berpikiran buruk ya. Aku berpikiran rasional lah. Nggak jangan security-nya nih yang ngerjainnya. Pura-pura gini terus dikasih minum gitu kan biar ternyata enggak Pak. Ternyata pas aku cari di surat kabar online ada itu ceritanya. Jadi dia baru mau pulang, ada seorang cewek di dalam perumahan itu tuh mau pulang ke rumahnya habis main dari rumah teman, ketabrak sama mobil yang oleng gara-gara yang bawa mobilnya mabok sampai meninggal di tempat. Nah itu kejadiannya baru 3 bulan sebelumnya. Nah aku juga cari tahu nih, ngada-ngada nih disambung-sambungin kali nih sepertinya ya. Ternyata pas aku coba cek nih di history, kan aku langsung ke kantor nih, minta dicek dong historinya. Ada Pak orderannya Pak, nomor HP-nya ada Pak. Merinding nih anjing asli. Merinding balik merinding. Keingetan lagi soalnya. Nah terus abis itu aku tuh ngecek ke rumahnya, ke alamat tujuan. Aku nanya ke bapaknya, iya Pak memang kayak gitu Pak, memang baru meninggal 3 bulan yang lalu. HP, SIM card, dan aplikasinya dipegang sama orang tua almarhumah. Jadi gimana kalau misalkan aku masih mau bersikukuh, kalau misalkan, dikerjain security nih gitu ya. Tapi kan HP sama aplikasinya di rumahnya dia. Kalau nggak itu, dianya yang salah pencet tuh orang tuanya. Enggak dong. Posisi HP-nya remuk Pak. HP-nya remuk, SIM card-nya ada di situ, dan aplikasinya juga ada. Aplikasinya itu memang aplikasi dengan IP address-nya yang ada di belakang HP itu loh, biasanya kan ada tuh. Itu Pak kejadian lagi, 2 kali anjing apes kena setan, di order setan mulu nih gue perasaan ya. Tapi ya tetap ngalong sih abis itu. Sekali lagi saya tuh lebih takut miskin daripada sama setan. Tapi seru sih, menurutnya aku tidak percaya karena tidak pernah melihat hal-hal yang dan belum mengalami ya. Belum mengalami. Cuman kalau dengar story-story kayak gini seru juga gitu loh. Mungkin kita bikin segmen aja kali ya. Ya boleh cerita-cerita dulu. Iya. Tapi kemarin kan udah banyak DM sebenarnya kan. Iya. Kak, ini kan kalau di gambar itu bacain cerita-cerita horor dari penonton nggak sih gitu? Aku ada nih cerita-cerita horor yang DM kayak gitu kemarin tuh. Cuman bikin ya. Kalian coba tulis di kolom komentar kalau punya cerita-cerita. DM aja deh. Kalau DM langsung ke IG-nya nggak merem. Nanti coba kita bacain di malam Jumat kali ya. Malam Jumat. Hari Jumat. Ya. Tayangnya hari Jumat malam. Oke. Kayaknya seru juga nih ya kan. Kayak begitu untuk episode kali ini
Rating udah jelas 10. Rating udah jelas dari jalan cerita, dari pengambilan gambar, dari kopi. Udah enak banget, udah tadi udah itu udah tinggal nonton aja udah bener. Asik banget sih. Ini tipikal film yang nikmatin aja deh. Iya, rekomendasi Nggak usah banget. Banyak bacot lu, nikmatin aja nih film. Nikmatin aja kok. film bagus, iya. Walaupun ceritanya misalkan udah sering dengar, tapi aku melihat dengan plot twist yang berbeda, dan ini kisah nyata ya tadi ya. Diangkat Based on true dari story. kisah. Iya, oke. Kita semua ya, see you next video. Damarang. Jangan. Yang